Perkenalkan, nama saya Yuliana Yaswa Maharani dengan NIM P27242024-156. Di sini saya akan membahas tentang materi vitamin. Vitamin adalah senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme makhluk hidup yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Vitamin berasal dari gabungan kata bahasa Latin yaitu vita, artinya hidup, dan amina, artinya gugus organik yang memiliki atom nitrogen. Fungsi vitamin. Yang pertama, vitamin B sebagai koenzim pada proses metabolisme dan pembentukan energi. Yang kedua, vitamin A sebagai bahan dasar untuk pembentukan rodopsin yang esensial bagi proses melihat pada keadaan kurang cahaya. Yang ketiga, vitamin D sebagai bentuk aktif bagi regulasi CA dan P dalam jaringan tubuh. 4. Vitamin C sebagai sistem reduksi oksidasi atau redoks pada metabolisme tubuh. Mengelompokkan vitamin, yang pertama vitamin yang larut dalam air. 2. Vitamin tidak larut dalam air. Vitamin larut dalam air. Yang pertama, vitamin B1. Vitamin B1 atau tiamin terkandung dalam kulit luar gandum atau beras. Tiamin di dalam tubuh akan dirubah menjadi bentuk tiamin pirofosfat yang aktif secara biologis. Fungsi vitamin B1 1. Sebagai koenzim pada metabolisme karbohidrat dengan mengkonversi tiamin menjadi energi yang dibutuhkan oleh tubuh atau proses karboksilasi. 2. Mengoptimalkan aktivitas kognitif dan fungsi otak. 3. Memperlancar sirkulasi darah. 4. Memulihkan gangguan saraf pusat dan tepi. 5. Membantu proses metabolisme lemak dan protein. 6. Mencegah terjadinya kerusakan saraf. 2. Vitamin B2. Vitamin B2 atau riboflavin banyak terkandung di dalam makanan, yaitu susu, daging, telur, sayur-sayuran, ragi, padi-padian, dan kacang kedelai. Vitamin B2 berfungsi sebagai koenzim dalam banyak flavoprotein yang memegang peranan penting dalam metabolisme asam-asam amino. 3. Vitamin B5. Vitamin B5 atau asam patotenat diperoleh dari daging, susu, hati, sayuran hijau, dan kacang hijau. Asam patotenat dapat diperoleh di seluruh tubuh dan dapat disintetis oleh flora usus. Vitamin B5 berfungsi sebagai koenzim reaksi enzimatik dan metabolisme. Defisiensi vitamin B5 akan menyebabkan kulit pecah-pecah. 4. Asam nikotinat. Asam nikotinat atau niacin terkandung dalam berbagai makanan seperti hati, ikan, ginjal, dan kopi. Asam nikotinat berperan penting dalam metabolisme karbohidrat untuk menghasilkan energi serta metabolisme lemak dan protein. Defisiensi asam nikotinat akan menyebabkan tubuh mengalami kekejangan, kram otot, sulit tidur, diare, dan dermatitis. 5. Vitamin B6. Vitamin B6 terkandung dalam hati, daging, ginjal, gandum, kedelai, telur, kentang, dan wortel. Vitamin B6 ada 3 macam bentuk, yaitu piridoksin, piridoksal, dan piridoksamin. Vitamin B6 di dalam hati akan dirubah menjadi bentuk aktif, yaitu piridoksil fosfat yang berperan sebagai koenzim yang terlibat pada metabolisme protein dan asam amino. 6. Vitamin B7. Vitamin B7 atau biotin memiliki sumber utama yaitu kuning telur, kacang-kacangan, dan daging. Biotin berperan pada reaksi biokimia di dalam tubuh yaitu transfer karbon dioksida, metabolisme karbohidrat, dan metabolisme lemak. Peran utama biotin yaitu membantu metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat untuk membentuk molekul-molekul gula sederhana atau glukosa, asam lemak, dan asam amino. 7. Asam folat. Asam folat terdapat di dalam sayuran hijau, hati, kacang tanah, kelapa, dan daging tanpa lemak. Bentuk aktif dari asam folat yaitu asam tetrahidrofolat. Asam tetrahidrofolat berperan dalam sintesis
senyawa purin, guanin, dan adenin, serta pirimidin timin. 8. Vitamin B12. Vitamin B12 atau cyanocobalamin terdapat di dalam daging, telur, dan susu dalam bentuk kompleks protein dan tidak ditemukan dalam tanaman. Cyanocobalamin di dalam tubuh akan dirubah menjadi bentuk fisiologi, yaitu metilkobalamin dan adenosilkobalamin dengan membuang gugus sianida. Vitamin B12 berperan dalam proses pembentukan DNA dan RNA serta pembelahan sel. 9. Vitamin C. Vitamin C atau asam ascorbat terkandung dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Kandungan vitamin C dalam daging dan susu hanya sedikit. Vitamin C berperan sebagai kofaktor dalam sejumlah reaksi hidroksilasi dengan memindahkan elektron ke enzim yang ion logamnya dalam keadaan tereduksi dan sebagai antioksidan. Fungsi vitamin C pada jaringan yaitu dalam sintesis kolagen, proteoglikon, zat organik matrik antar sel seperti pada tulang, gigi, dan endotel kapiler. Vitamin tidak larut dalam air. 1. Vitamin A. Vitamin A atau retinol terdapat di dalam susu, kuning telur, hati, dan minyak ikan yang diperoleh dalam bentuk ester. Vitamin A berperan dalam sintesis rodopsin, yaitu suatu pigmen fotosintesis yang terurai oleh cahaya sehingga memungkinkan melihat pada keadaan setengah gelap. Vitamin A memiliki dua bentuk aktif yang dapat dicerna oleh tubuh, yaitu retinil palmitat dan beta-karoten. Vitamin A terdapat dalam berbagai sediaan untuk penggunaan secara oral, suntikan, dan topikal. Pemberian oral terdapat bentuk tablet, kapsul, atau sirup yang mengandung vitamin A. 2. Vitamin E. Vitamin E atau alpha-tocopherol terkandung dalam minyak nabati, ragi, hati, kuning telur, dan sayur-sayuran. Vitamin E terdapat dalam bentuk alfa, beta, dan gamma. Vitamin E berperan sebagai antioksidan dan dapat melindungi kerusakan membran biologis akibat radikal bebas. Vitamin E juga penting untuk melindungi membran sel darah merah yang kaya asam lemak tak jenuh ganda dari kerusakan akibat oksidasi. 3. Vitamin D. Vitamin D berperan dalam pengatur homeostatis kalsium plasma, meningkatkan absorpsi kalsium dan fosfat melalui usus halus. Vitamin D terdapat dalam beberapa macam bentuk sediaan, yaitu minyak ikan yang biasa mengandung vitamin A, sediaan multivitamin, sediaan yang mengandung campuran dengan kalsium, dan sediaan yang hanya mengandung vitamin D. Vitamin D berfungsi untuk mencegah dan mengobati rakitis, yaitu penyakit yang banyak pada anak, terutama di daerah yang kurang mendapat sinar matahari. 4. Vitamin K. Vitamin K terdiri atas vitamin K1 atau phytonadion yang digunakan untuk pembekuan darah, vitamin K2 atau menakuinolon yang berperan dalam metabolisme tulang, dan vitamin K3 atau menadion yang merupakan bentuk vitamin K sintetik yang larut dalam air. Defisiensi vitamin K menyebabkan hipoprotombinemia dan menurunnya pada pembekuan darah sehingga waktu pembekuan darah memanjang dan dapat terjadi pendarahan spontan seperti ekimosis, epistaxis, hematuria, pendarahan saluran cerna, pendarahan intrakranial, pendarahan pasca bedah, dan hemoptisis.